Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat masing-masing untuk menyimak seminar nasional bahasa, seni, dan sastra. Kami akan memaparkan materi hasil penelitian kami tentang variasi bahasa menurut segi keformalannya dalam komunitas kepramukaan di daerah Bekasi. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Apa yang dimaksud bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri menurut Krida Laksana dan Djoko Kunchono dalam CAR 2014 halaman 32. Lalu, fungsi bahasa itu seperti apa? Bahasa sebagai penghubung antar anggota masyarakat dalam satu kelompok dan alat interaksi secara individu maupun kelompok yang hanya dimiliki oleh manusia. Linguistik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa mengenai unsur khusus yang ada di dalam bahasa. Pada umumnya, bahasa dikaji melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dapat kita lihat sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu turunan dari cabang linguistik yang menjelaskan tentang sosiologi dan linguistik yang mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu hubungan masyarakat dan kebahasaan. Variasi bahasa adalah kajian dari sosiolinguistik yang kita teliti berdasarkan segi keformalannya, yaitu ada ragam beku, ragam baku, ragam tidak baku, ragam santai, dan ragam akrab. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apakah ragam baku berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, seberapa banyak ditemukannya, dan bagaimana upaya penelitiannya. Tujuan penelitian ini agar kita dapat mengetahui seberapa jauh penggunaan variasi bahasa dalam komunitas kepramukaan. Hasil dan pembahasan, kami mengambil sampel 5 orang pembina pramuka dengan 7 anggota kepramukaan. Yang harus ada yaitu dari segi penutur dan lawan tutur, pokok pembicaraan, dan tuturan langsung serta tidak langsung. Data yang kami peroleh pada acara rapat pembina dengan pembina pramuka, kita lihat di sebelah kiri percakapan tersebut menggunakan ragam-ragam baku, seperti kata selamat pagi, evaluasi, pelatihan, diadakan, silakan, dilanjutkan. Kata ini sesuai dengan kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga dapat dikatakan ragam baku, dan situasi rapat ini termasuk situasi yang formal, karena suasananya hikmat, serius, dan kondusif. Data yang kami peroleh juga terdapat ragam tidak baku, yang dapat kita lihat pada percakapan di sebelah kanan. Ragam tidak baku ini disebut juga ragam usaha untuk menanyakan pendapat kegiatan esok, dan pembina akan menjawab dengan kata-kata, nah gimana nih, adain, itu termasuk kata-kata yang tidak baku. Pada acara rapat pembina dengan anggota, data yang kami peroleh ragam baku atau resmi, yaitu penutur atau pembina 5 berbicara, bersiaplah untuk mengikuti upacara pembukaan pada pagi hari ini. Dimohon untuk mematikan ponsel terlebih dahulu. Lawan tutur atau anggota 1 menjawab, siap laksanakan. Pembina 5 sebagai penutur berbicara dengan menggunakan lafal yang bersifat baku. Kemudian anggota menjawab, siap laksanakan. Kami memperoleh data ragam tidak bakunya juga. Dengan percakapan yang ada di sebelah kanan ini menjelaskan bahwa adanya kata-kata tidak baku yaitu hayo, tahu, ya ilah, itu mah, termasuk unsur ragam usaha. Jadi, kalimat ini dipakai pada saat mencairkan suasana yang tegang. Pada saat istirahat antar anggota, kami juga menemukan ragam santai yang terdapat pada percakapan di sebelah kiri. Ragam santai ini dapat digunakan karena mereka merasa kenal dan sudah tidak dalam situasi yang formal lagi. Seperti, istirahat dulu deh, kita panas banget lagi. Deh, banget. Iya nih, capek banget dari tadi latihan berasa mau pingsan. Iya nih, itu adalah kata-kata santai yang diungkapkan sebagai candaan atau mencairkan suasana yang lebih menyenangkan. Kami menemukan ragam akrab, yaitu ragam yang hanya dimengerti oleh seseorang yang sudah saling mengenal dengan intens, dan bahasa yang mereka gunakan cukup dalam lingkup mereka saja yang mengerti, seperti yuk, guys, jeplak, yo, kowe, opo, cus, pahit, beliin, itu hanya mereka yang mengerti. Kami menemukan tuturan tak langsung atau tulisan pada edaran surat perjusami yang ada di sebelah kiri. Pada surat ini menggunakan ragam bahasa baku atau resmi karena adanya kesopanan dan adab untuk ditujukan pada penerima surat, supaya tujuannya baik dan dapat dimengerti. Pada kegiatan upacara perjusami, kami menemukan ragam beku, yaitu variasi bahasa yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah kembali. Dalam kepramukaan ada baris berbaris seperti balik kanan gerak, langkah tegak maju jalan, dan juga ada pada pembacaan Pancasila yang memang sudah seperti itu. Pada penelitian kami, terdapat ragam beku yang terjadi saat upacara dan suasana hikmat, siap,
tegas, dan disiplin. Ragam bahasa beku adalah variasi bahasa yang paling formal dan paling resmi. Struktur gramatikal untuk bahasa beku tidak bisa diubah, bersifat kaku, dan memiliki kalimat yang panjang. Kalimat pada ragam bahasa beku seperti sudah dipatenkan dan pemahamannya sudah benar-benar satu arti. Di slide ini berisikan data pemerolehan penelitian kelompok kami, yaitu ragam baku. Ragam baku ini terjadi pada situasi rapat pembina dan rapat anggota yang bersifat formal. Kedua, ada ragam usaha, terjadi pada situasi rapat pembina dan anggota. Yang ketiga, ada ragam santai, terjadi di situasi santai, saat istirahat atau jeda kegiatan. Yang keempat, ada ragam akrab, di situasi istirahat dan percakapan sesama anggota pramuka. Yang kelima, ada ragam beku, terjadi di situasi saat upacara, pembukaan kegiatan, dan penutupan kegiatan. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi bahasa. Diketahui bahwa penggunaan bahasa komunitas pramuka yang kami teliti adalah bahasa Indonesia. Antara pembina dengan anggota menggunakan ragam bahasa yang berbeda, karena mengetahui situasi kepada siapa tuturan disampaikan serta momen berlangsungnya kegiatan sangat mempengaruhi ragam bahasa. Apa yang digunakan, kemudian ada juga sisipan bahasa daerah Jawa sedikit yang menunjukkan adanya keakraban. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian kelompok kami. Berdasarkan analisis variasi bahasa dalam interaksi pembina pramuka dengan sesama pembina pramuka dan anggotanya di daerah Bekasi. Hal ini dikarenakan ragam santai ini digunakan untuk menciptakan suasana yang komunikatif atau mengurangi ketegangan, atau mencairkan suasana yang lelah menjadi suasana segar, menciptakan candaan, dan untuk mengungkapkan rasa emosi. Ragam resmi juga banyak digunakan saat rapat dan upacara berlangsung. Variasi bahasa dari segi keformalan, ragam resmi atau formal digunakan pada situasi yang tegas, disiplin, hikmat. Jadi faktor yang paling sering mempengaruhi penggunaan variasi bahasa adalah penutur dan lawan tutur, karena adanya situasi yang terdiri dari pertama yaitu bahasa apa yang digunakan, kedua kepada siapa tuturan disampaikan, ketiga di mana terjadinya percakapan, dan keempat topik pembicaraan apa yang dibahas.